ilmu pengetahuan, bukan karena ikut-ikutan dan juga bukan karena warisan keturunan. Tetapi iman adalah rahasia Tuhan yang dikaruniakan kepada semua orang yang mau menanggapi dan mengimaninya. Maka orang itu akan merasakan dan mengetahuinya secara pribadi. Seperti kata pepatah yang mengatakan, malam yaduk alam ya'rif. Barang siapa yang belum merasakan, maka orang itu belum mengetahuinya. Maka untuk mengetahuinya, kita harus merasakan. Artinya kita harus bertindak melaksanakan iman yang sudah dikaruniakan Tuhan. Sekian kesaksian dan penjelasan dari saya. Kalau ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi kalau semua ini jadi berkat, bersyukurlah kepada Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Yesus memberikan pernyataan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini selain nama Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan umat manusia. Maka dengan pernyataan ini secara tegas bahwa Yesus itulah Sang Juru Selamat, jadi tidak perlu didoakan supaya dia selamat. Justru dia menawarkan siapa saja yang mau percaya kepadanya maka akan diselamatkan dan dijamin secara pasti, karena Yesus Kristus sendiri sudah menyatakan bukti dengan konkret saat ini ada di surga, dan hal semacam itu tidak perlu diragukan karena Al-Quran sendiri mengakui bahwa Isa Al-Masih ada di sisi hadirat Allah. Dengan kata lain bahwa Isa Al-Masih sekarang ini ada di surga. Oleh sebab itu, marilah renungkan dan marilah kita benar-benar mau dan benar-benar mengimani bahwa dialah Sang Juru Selamat seluruh umat manusia. Sekarang saya ingin menjelaskan kesalahan yang sering menjadi kesalahpahaman. Yang pertama, kesalahpahaman di dalam menyikapi tentang dogma atau ajaran Trinitas Tritunggal, yaitu tentang ajaran Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena adanya pernyataan Al-Quran yang berkata, sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga. Quran Surat Al-Maidah ayat 73. Perlu diketahui, ratusan tahun sebelum Al-Quran turun, orang Kristen yang Alkitabiah sudah menyalahkan paham ajaran Trinitas semacam itu. Sebab yang dikatakan Al-Quran Surat Al-Maidah 73 adalah paham ajaran tentang Trinitas duniawi, substansi trideis, relasi biologis. Saudara bisa baca sendiri Quran Surat 6 ayat 101 dan Quran Surat 72 ayat 3. Ayat-ayat itu menyalahkan kalau Allah itu dianggap mempunyai istri lantas beranak. Quran Surat 5 ayat 75 menyatakan bahwa Isa dan ibunya itu adalah manusia biasa yang makan dan minum. Quran Surat 23 ayat 91. Ayat itu menyatakan kalau ada Tuhan yang lain pasti terjadi rebutan saling mengalahkan untuk menguasai ciptaannya. Sudah saya katakan bahwa ajaran Trinitas model begitu sudah ditentang iman orang Kristen lebih duluan sebelum Al-Quran menentangnya. Sebab dogma Trinitas ketiga ilahiyah Alkitabiah adalah Bapa, Anak, Roh Kudus, di mana kata Bapa juga berbicara masalah Allah, kata Anak juga berbicara masalah Allah, kata Roh Kudus juga bicara masalah Allah. Jadi ketiganya tetap eksit berbicara tentang Allah, bukan membicarakan tentang ciptaan yang dituhankan, di mana kata Bapa berbicara tentang hakikat atau ausia oknum pribadi yang wajibul wujud, yang wajib ada keberadaannya. Kata Anak bicara tentang firman Allah yang nuzul atau turun menjadi manusia, yang melaksanakan karya keselamatan, menghapus dosa dan membebaskan bagi orang-orang berdosa. Kata Roh Kudus berbicara tentang rohnya Allah yang berdiam di dalam diri orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus untuk memimpin, membimbing dan memampukan orang-orang itu supaya mentaati dan melaksanakan segala perintahnya. Apakah kalau ada orang yang beriman tentang ketiga hal semacam itu dikatakan syirik, musyrik, atau kafir?
Bukankah Al-Quran juga memberikan pernyataan tentang adanya Allah, tentang adanya firman Allah, dan tentang adanya roh Allah? Ingat dan catat bahwa roh Allah atau Roh Kudus bukanlah malaikat Jibril. Di dalam Alkitab maupun di dalam Al-Quran, malaikat Jibril tidak pernah memperkenalkan dirinya adalah Roh Kudus atau roh Allah. Kesimpulannya, bahwa iman semua orang Kristen sejak dulu sampai sekarang hingga yang akan datang tetap berpedoman bahwa Tuhan itu Esa. Shema Yisrael Yahweh Elohinu Yahweh Echad. Bahasa Arabnya, Isma ya Israel Rabbu ilahuna Rabbu Ahad. Dengarlah, hai Israel, Tuhan itu sesembahan kita, Tuhan itu Esa. Silahkan baca sendiri Ulangan 6 ayat 4, Markus 12 ayat 29. Dengan demikian, orang Kristen lebih duluan beriman dan menyembah Tuhan yang Esa daripada pernyataan Al-Quran yang ratusan tahun baru menyerukan Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Quran Surat Al-Ikhlas ayat pertama. Jadi pengajaran tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus bukanlah mengimani Allah itu jumlahnya 3 seperti aliran paganisme penyembah beberapa berhala yang dikecam Quran Surat An-Najm. Tetapi iman orang Kristen memberikan pengajaran yang lebih dalam tentang pernyataan keesaan Tuhan. Jelasnya dogma Trinitas Bapa, Anak, dan Roh Kudus mengajarkan keesaan Tuhan yang lebih dalam, sehingga orang itu lebih paham mengenal Tuhan yang Esa, karena Tuhanlah yang memperkenalkan dirinya. Inilah yang disebut teologi tingkat tinggi atau ilmu ketuhanan yang sangat dalam. Sekarang pernyataan iman Kristen tentang anak Allah yang sering disalahpahamkan pengertian dan penafsirannya oleh orang Islam. Karena adanya pernyataan Al-Quran yang mengatakan Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 3. Tuhan kami tidak beristri dan dia tidak beranak. Quran Surat Al-Jin ayat yang ketiga. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Quran Surat Al-An'am ayat 101. Iman orang Kristen yang Alkitabiah lebih duluan menolak paham iman semacam itu, di mana ayat-ayat Al-Quran tadi kalau saudara teliti kembali menolak pernyataan anak Allah dalam konteks jasmaniah. Pengajaran tentang anak Allah semacam itu akan membingungkan semua orang, bahkan Al-Quran sendiri ikut keheranan dengan bertanya, bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Quran Surat Al-An'am ayat 101. Jadi anggapan Al-Quran pengertian kata anak Allah adalah anak secara jasmaniah, yaitu anak yang lahir karena Allah itu beristri. Pernyataan semacam itu kalau ditujukan kepada iman orang Kristen salah total dan salah besar, di mana kata anak Allah dalam Alkitab bukan dalam pengertian anak secara jasmaniah, tetapi total non-duniawiyah, juga bukan dalam arti biologis jasmani, tetapi anak terjadi secara adi kodrati maha supranatural, yaitu kejadian seorang manusia yang asal mulanya adalah kalam Allah yang masuk di dalam rahim kandungan Maryam. Silahkan baca dan teliti lebih jeli Quran Surat 3 ayat 45 dan Quran Surat 4 ayat 171. Isa Al-Masih itulah satu-satunya manusia di dunia yang DNA-nya atau genetikanya langsung dari zat Allah, yaitu kalamnya Allah. Maka malaikat Jibril melaporkan bahwa dia adalah anak yang suci. Quran Surat 19 ayat 19. Padahal di dunia ini tidak ada manusia yang suci. Kalau toh ada manusia yang suci, hakikatnya bukanlah suci tetapi disucikan. Jadi jelas sekali beda makna dan arti. Jelasnya bahwa Yesus Kristus itu bukan ciptaan, bukan dicipta. Dalam hakikatnya yang adalah kalam Allah. Ratusan tahun sebelum Al-Quran turun, kitab Injil melaporkan lebih duluan dengan pernyataannya bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu ada di dalam hakikat Allah dan firman itu adalah Allah. Karena firman itu ada di dalam hakikat Allah, maka firman itu adalah Allah dan firman itu telah menjadi manusia. Silahkan baca Injil Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Jadi kalau Yesus Kristus itu disebut anak Allah, bukan karena Allah itu mempunyai anak secara jasmani yang lahir dari istri Allah, tapi firman Allah yang menjadi manusia itulah disebut anak Allah.
Bagaimana dengan Adam? Adam manusia pertama yang dibuat atau dicipta Tuhan dari sol-sol, yaitu bahan bakunya dari unsur tanah. Setelah itu manusia selanjutnya DNA atau genetikanya melalui pembuahan dari sperma pria dan sel telur wanita yang diproses dalam rahim kandungan perempuan. Kecuali manusia yang bernama Yesus Kristus yang DNA atau genetikanya langsung dari atas. Makanya Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada semua manusia, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Yohanes 8 ayat 23. Oleh sebab dia bukan dari dunia ini, melainkan dari atas, maka pada waktu dia meninggal, badan wadaknya tidak tertinggal di bumi. Tepat sekali apa yang dikatakan kitab Yohanes 13 ayat yang ketiga, bahwa ia datang dari Tuhan dan kembali lagi kepada Tuhan. Sekarang jawaban tentang pernyataan Al-Quran yang mengatakan, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, Allah ialah Al-Masih Isa putra Maryam. Pernyataan semacam ini kita harus tahu terlebih dahulu duduk permasalahan kata Allah dan kata Tuhan. Kata Allah berbicara masalah ilahiyah, hakikat atau ausia oknumnya, yaitu zat wajibul wujud yang wajib ada keberadaannya. Sedangkan kata Tuhan berbicara masalah rububiyah, yaitu kekuasaan atau kuasa sang penguasa. Jadi kalau Yesus dikatakan Allah, itu mengacu pra keberadaannya atau sebelum keberadaannya menjadi manusia yang hakikat sebenarnya adalah firman. Karena dia itu hakikat yang sebenarnya adalah firman, maka sifatnya mukhallafatuhu lil khawadisi, yaitu tidak serupa dengan makhluk atau ciptaan. Kalau dia bukan ciptaan, lantas dia itu siapa? Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu di dalam hakikat Allah dan firman itu adalah Allah. Ingat dan catat bahwa firman itu adalah Allah. Lantas pernyataan ayat berikutnya menerangkan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Dan Quran surat 3 ayat 45, Quran surat 4 ayat 171, Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah kalam Allah. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW memberikan kesaksian bahwa Isa itu sesungguhnya roh Allah dan kalam Allah. Bisa saudara baca sendiri hadis Anas bin Malik dan hadis Sahih Bukhari 1496. Jadi jelas sekali baik Alkitab, Al-Quran dan hadis, ketiganya menyatakan bahwa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih sebelum jadi manusia adalah kalam Allah. Sedangkan menurut kitab Injil Yohanes 1 ayat 1, firman Allah itu adalah Allah. Dan Yohanes 1 ayat 14 menerangkan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Jadi Yesus Kristus disebut Allah karena dia adalah firman Allah. Sekarang kata Tuhan. Tuhan adalah kuasa atau kekuasaan sang penguasa. Seperti kalimat ini, Allahu Rabbul Alamin, artinya Allah Tuhan alam semesta atau Allah adalah penguasa alam semesta. Jadi kata Tuhan itu berasal dari kata Rabb yang artinya penguasa. Sekarang hubungkan dengan pengakuan dan pernyataan Yesus Kristus. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jelasnya Yesus Kristus berkata, aku berkuasa di dunia dan di akhirat. Dan Al-Quran sendiri melaporkan bahwa Al-Masih Isa putra Maryam seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Quran surat 3 ayat 45. Dan Al-Quran banyak sekali melaporkan tentang kekuasaan Isa Al-Masih, di antaranya memberitahu tentang hari kiamat, menghidupkan orang mati, membuat burung dari tanah, menyembuhkan bermacam-macam penyakit yang parah. Dan masih banyak sekali Al-Quran melaporkan kuasa Isa yang melebihi seluruh para nabi dan seluruh para rasul mana saja. Silakan saudara baca, cek sendiri di dalam pernyataan ayat-ayat Al-Quran yang jumlahnya ribuan itu. Jadi yang disangkal Quran surat Al-Maidah ayat 72, wujud kemanusiaannya Isa Al-Masih, yaitu anak Maryam. Sebab Allah itu bukan anak Maryam. Allah itu ada sebelum segala sesuatu ada. Tepat sekali bahwa Tuhan Yesus Kristus sendiri juga berkata, aku adalah yang awal dan yang akhir. Jelasnya, segala sesuatu belum ada, Yesus Kristus sudah ada. Dan segala sesuatu tidak ada,
Tuhan Yesus Kristus tetap ada. Karena Dia itu Sang Maha Ada, Asyar Hayah, dan yang mengadakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, maka Dia berhak disembah dan wajib disembah. Kalau tidak malah berdosa. Sekarang masalah Alkitab yang sering dituding sudah tidak asli lagi karena sudah dirubah. Yang berdasarkan keterangan Quran surat 3 ayat 78, Quran surat 4 ayat 46, Quran surat 5 ayat 13, Quran surat 5 ayat 15, Quran surat 3 ayat 71, Quran surat 2 ayat 75, dan Quran surat 2 ayat 41 dan 42. Silakan saudara baca dan teliti sendiri bahwa semua yang dikecam dan disalahkan Al-Quran bukan kitabnya, melainkan orang-orangnya yang tidak setia melaksanakan ajaran Alkitab, bahkan sering mengajarkannya dengan kepalsuan dan kebohongan. Jelasnya, yang disalahkan Al-Quran bukan Alkitabnya, melainkan para pelakunya atau orang-orangnya. Sebab semasa Rasulullah Muhammad SAW masih hidup, tidak pernah mempermasalahkan Alkitab yang sudah beredar di zaman itu, dan juga tidak pernah melarang, menegur, dan mencegah siapa saja yang membaca Alkitab. Bahkan Al-Quran sendiri memerintahkan Alkitab itu dibawa dan dibaca. Quran surat 3 ayat 93. Pertanyaannya, kalau Alkitab itu sudah dirubah, mengapa Al-Quran malah menyuruh orang membawa dan membacanya? Seharusnya kan Alkitab itu jangan dibawa dan dibaca karena sudah dirubah. Kalau Alkitab itu sudah dirubah, kenapa Allah masih menyuruh Muhammad bertanya kepada orang-orang yang membaca Alkitab? Quran surat 10 ayat 94. Logikanya mestinya Allah harus melarang Muhammad jangan bertanya kepada mereka supaya tidak disesatkan karena kitabnya sudah dirubah. Pada saat Muhammad kembali ragu-ragu menerima Al-Quran, Allah juga menggunakan standar dasar Alkitab sebagai petunjuk dari Allah bagi Bani Israel. Quran surat 32 ayat 23. Dengan demikian, Allah masih mengakui kebenaran Alkitab secara sah. Bahkan banyak ayat-ayat Al-Quran menerangkan bahwa kitab Taurat dan kitab Injil itu dibenarkan oleh Allah. Quran surat 2 ayat 41, 89, 91, 101, 136. Quran surat 3 ayat 3, Quran surat 4 ayat 136, Quran surat 5 ayat 43, 44, 46, 47, 48, 68. Quran surat 6 ayat 92, Quran surat 10 ayat 73, Quran surat 43 ayat 4, dan Quran surat 26 ayat 196. Kalau Alkitab itu sudah dirubah, mengapa Allah masih tetap menyuruh Muhammad untuk mengimani Alkitab? Quran surat 29 ayat 46. Pertanyaannya, mengapa Allah masih tetap menyuruh Muhammad untuk mengimani Alkitab? Buat apa kitab yang sudah dirubah itu diimani? Bahkan Allah mengatakan kepada ahli kitab, tidak dipandang beragama sedikit pun hingga menegakkan ajaran Taurat dan Injil. Quran surat 5 ayat 68. Pertanyaannya, kitab Taurat dan Injil kan sudah dirubah, mengapa masih harus ditegakkan? Seharusnya kan Al-Quran saja yang diperintahkan untuk ditegakkan. Kalau benar Alkitab itu sudah dirubah, secara langsung mengatakan bahwa Allah tidak dapat memelihara kitab yang sudah diturunkan, karena membiarkan Alkitab yang sudah diturunkan itu dirubah orang. Ada yang berdalih dengan berkata demikian, makanya Allah menurunkan Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab yang terdahulu. Pernyataan semacam itu justru menuduh Allah itu kurang bijak karena menurunkan Alkitab yang tidak sempurna. Dalam iman kekristenan, kalau Tuhan yang berfirman, Tuhan mampu dan sanggup menjaga keabsahan firman-Nya, seperti yang telah difirmankan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Markus 13 ayat 31. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Tuhan kita tetap untuk selama-lamanya. Yesaya 40 ayat 8. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. 1 Petrus 1 ayat 25. Aku bersaksi kepada orang yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini,
maka Tuhan akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jika seorang mengurangkan perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Tuhan akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan, dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Wahyu 22 ayat 18 dan 19. Jadi kesimpulannya bahwa Alkitab yang kita baca ini tidak ada yang dirubah, tetap masih asli dan murni dari segi makna dan arti. Dan Alkitab yang kita baca ini pada hakikatnya tidak perlu mendapat pengakuan dan dukungan dari pernyataan Al-Quran, karena Alkitab sudah sempurna. Apa yang akan disempurnakan lagi? Kalau saya mempergunakan ayat-ayat Al-Quran disebabkan karena memberikan jawaban kesalahpahaman. Kalau tidak ada kesalahpahaman, ya saya tidak akan mengutip ayat-ayat Al-Quran. Sekarang menjawab kematian Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Untuk membahas masalah ini, kita tidak boleh hanya mendengar informasi dari satu sisi, sebab ini adalah kejadian fakta yang nyata, tapi berbeda cerita antara Alkitab dan Al-Quran. Maka salah satunya harus ada yang membuktikan kebenarannya. Quran surat 4 ayat 157 melaporkan bahwa Isa tidak dibunuh dan disalib, melainkan orang yang diserupakan Isa. Tapi di sisi lain, Quran surat 19 ayat 33 memuat pernyataan Isa yang berkata, "Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Jadi jelasnya Al-Quran melaporkan bahwa Isa itu dilahirkan, kemudian meninggal, lantas dibangkitkan, terus hidup kembali. Keterangan berikutnya Quran surat 3 ayat 55, Allah menyatakan dengan berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku." Jadi jelasnya Allah menyatakan kematian Isa dulu baru mengangkat Isa kepadanya. Singkatnya, Isa mati dulu baru diangkat ke hadiratnya. Tapi mengapa Quran surat 4 ayat 157 itu mengatakan bahwa Isa tidak dibunuh dan disalib? Lantas ayat 158 mengatakan, "Tetapi Allah telah mengangkat Isa kepadanya." Sekarang renungkan pelan-pelan. Dulu Al-Quran mengatakan Isa itu lahir, kemudian meninggal, lantas dibangkitkan, terus hidup kembali. Dan Allah sendiri menyatakan Isa itu mati dulu baru diangkat kepadanya. Tapi tiba-tiba muncul keterangan yang bertentangan bahwa Isa tidak mati, tetapi diangkat Allah. Pertanyaannya, kenapa Allah membiarkan berjuta-juta orang salah paham sampai 600 tahun kemudian baru diinformasikan bahwa yang mati itu bukan Isa melainkan orang lain yang diserupakan Isa? Kenapa Tuhan yang Maha Suci jauh dari dusta sifatnya berubah demikian, membiarkan orang tertipu sampai waktu sekian panjang lamanya? Kalau yang mati itu bukan Isa melainkan orang lain yang diserupakan Isa, pertanyaannya, siapakah orang yang diserupakan Isa itu? Siapakah nama orang yang diserupakan Isa itu? Apakah yang mati itu tidak berkata bahwa dia bukan Isa? Dari keluarga siapakah orang yang diserupakan Isa itu? Dari asal daerah manakah orang yang diserupakan Isa itu? Apakah seluruh keluarganya tidak menerangkan bahwa yang disalib itu bukan Isa melainkan keluarganya? Bagaimana para tetangga dan teman-temannya, apa juga ikut bungkam? Tahukah apa penyebabnya Isa Al-Masih itu dituntut hukuman mati dengan jalan disalib? Apakah karena menciarkan atau mendakwahkan ajarannya? Oh, tidak sama sekali. Melainkan pernyataan dan pengakuannya yang mengatakan bahwa kedudukan dirinya sederajat atau sama dengan Allah. Bagi semua orang, pernyataan semacam itu dianggap menghujat Allah dan hukumnya harus dibunuh mati. Sekarang bagaimana keterangan dari Alkitab tentang kematian Yesus Kristus? Menurut pernyataan dari Alkitab, semua orang mengakui bahwa yang mati di salib itu benar-benar Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus sendiri mengakui bahwa dirinya telah mati tapi hidup kembali. Kata Tuhan Yesus Kristus, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya."
Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. Coba sekarang renungkan, yang bersangkutan sendiri mengakui tapi orang lain tidak mau mengakui. Ini namanya lucu sekali. Kematian Tuhan Yesus Kristus yang sangat terpenting adalah untuk menebus, menghapus dan mengampuni dosa umat manusia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada para murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Dan pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Matius 16 ayat 21. Dan Tuhan Yesus kembali mengulangi, salam damai dalam satu Tuhan, karena hanya ada satu Tuhan untuk semua makhluk. Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikianlah cuplikan video ini. Jika ingin menjadi berkat bagi banyak orang, silahkan subscribe, like, dan komen. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Amin.